Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang al-wasaid, ya, perantara dalam jual beli. Jadi keberadaan perantara dalam jual beli ini sudah ada sejak zaman sahabat, dan bahkan ini yang dulu dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika beliau hijrah ke kota Madinah. Seperti yang pernah kita sampaikan, ya, di antara konsekuensi yang paling pahit yang dialami oleh para sahabat ketika mereka hijrah, mereka itu harus meninggalkan apa? Semua harta yang dia miliki. Jadi pada waktu mereka siap untuk meninggalkan kota Mekah, hijrah ke Madinah, bahasa lainnya harus siap jadi miskin. Karena mereka harus tinggalkan semua propertinya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan tanahnya, tinggalkan hartanya, perabotan-perabotan semua ditinggalkan. Sementara orang musyrik sendiri, mereka tidak mau melepaskan kaum muslimin dalam kondisi membawa harta. Makanya jika ada kaum muslimin keluar dari kota Mekah menuju Madinah kok membawa banyak harta, pasti dihadang, nanti dirampok semuanya. Paling yang disisakan cuma kendaraan sama bahan makanan yang cukup untuk mengantarkan dari Mekah sampai Madinah. Dan di masa silam, kalau di zaman kita Mekah dan Madinah ditempuh 5 jam dengan suasana penuh dengan AC, ya. Itu pun tambah snack dan makan siang. Tapi kalau di zaman dulu Mekah dan Madinah ditempuh dalam waktu sepekan, dan harus melalui perjalanan padang pasir yang luar biasa gersangnya, seperti Bapak Ibu pernah saksikan di kota Mekah, ya. Baik, sehingga termasuk diantaranya sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Begitu sampai di kota Madinah, beliau langsung jatuh miskin. Yang awalnya kaya raya spontan langsung jadi miskin. Sebagaimana pula ini dialami oleh para sahabat yang lain. Tapi mereka tidak takut. Makanya kalau orang di zaman sekarang ketakutan hijrah, coba mengaca dengan apa yang dialami oleh para sahabat. Orang di zaman sekarang itu kalau hijrah, sebenarnya dia kehilangan apa? Dia kehilangan apa? Hanya kehilangan pekerjaan, bukan kehilangan semuanya. Dia masih boleh memanfaatkan hartanya, rumahnya masih dia bisa gunakan, kendaraannya masih bisa dia gunakan, hartanya, tabungannya, dia tidak kehilangan semua itu. Dia hanya kehilangan pekerjaan. Namun meskipun hanya kehilangan pekerjaan, takutnya luar biasa. Karena kehilangan pekerjaan di zaman kita bisa kehilangan istri, apalagi kehilangan calon mertua. Nah itu yang berbahaya, ya. Dan mereka lebih ketakutan ketika kehilangan istri dibandingkan kehilangan harta. Begitu Pak, ya. Baik, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itulah kalau kita bandingkan antara hijrah yang dialami oleh para sahabat dengan hijrah di zaman kita, gak ada apa-apanya. Hijrahnya sahabat itu bukan cuma kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan semuanya. Seperti yang Anda bisa saksikan yang dialami oleh masyarakat Rohingya. Ketika mereka tinggal di Rohingya, mereka ekonominya biasa-biasa saja, ya, tergolong berkecukupan, tidak harus dikasih donasi sumbangan, meskipun mereka hidup dalam kondisi tertekan. Tapi ketika mereka diusir, mereka nggak bisa bawa apa-apa, karena mereka hanya bisa jalan kaki. Sehingga hadirin makan Allah, ketika mereka hijrah, mereka kehilangan semuanya. Nah, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ketika sampai di kota Madinah, beliau langsung jadi miskin. Dan bagian dari cara Nabi SAW, dan ini bagian dari kehebatan politik beliau untuk mempertahankan kondisi para sahabat dan menjaga kestabilan di antara kaum muslimin, Nabi SAW melakukan yang namanya at-ta'akhi, mempersaudarakan antar sesama sahabat, antara sahabat muhajirin dengan sahabat ansar. Sehingga agar kondisi yang dialami oleh sahabat muhajirin semuanya tidak bertumbuh kepada Nabi SAW. Kita kan punya prinsip, siapa yang ngajak tanggung jawab, kan begitu, ya. Kamu ngajak saya untuk hijrah, ngajak saya meninggalkan
kampung halaman, terus tanggung jawab sekarang saya harus kerja apa? Makanya biar semua yang tidak bertumbuh kepada Nabi SAW, Rasulullah SAW persaudarakan mereka dengan para Ansor, agar nanti bisa saling takaful, saling menanggung beban. Mereka yang mampu bisa berbagi pengalaman, berbagi beban, berbagi kekayaan dengan mereka yang tidak mampu. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan sahabat siapa? Sa'ad bin Ubadah, dengan sahabat Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu. Dan Nabi SAW ketika mempersaudarakan para sahabat itu, beliau melihat latar belakang kondisinya sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena orang itu kalau latar belakangnya sama, obrolannya nyambung. Dia bisa ngobrol yang sama ketika punya latar belakang yang sama. Makanya beliau tidak mempersaudarakan yang biasanya suka menghafalkan Quran dipersaudarakan dengan yang hobi mancing. Itu gak nyambung kan gitu. Nanti ngobrolnya gak nyambung. Atau yang biasanya suka pit-pitan, gak mungkin dipersaudarakan dengan yang suka koleksi ake. Ini mesti gak nyambung kan gitu. Sehingga antara satu dengan yang lain disamakan. Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan oleh Nabi SAW dengan Sa'ad bin Rabi karena dua-duanya pedagang. Kemudian coba kita perhatikan, pada waktu Sa'ad bin Rabi radhiyallahu anhu dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf dan semuanya sami'na wa ata'na. Ketika Nabi SAW yang mempertemukan, nggak ada yang protes. Sami'na wa ata'na. Mereka dengar dan mereka taati. Kemudian Sa'ad bin Rabi memberikan tawaran apa? Kepada Abdurrahman bin Auf, setengah hartanya dan setengah istrinya. Saya punya sekian harta, nanti saya bagi dua, setengah untuk kamu, setengah untuk saya. Saya punya dua istri, silakan dinadhar, mana yang lebih kamu cintai. Nanti setelah itu akan saya ceraikan, dan setelah selesai masa iddah silakan kamu nikahi. Ini kan luar biasa Pak ya, penghormatan para sahabat Ansor kepada sahabat Muhajirin, sampai dikasih tawaran seperti itu. Coba Anda punya misalnya teman atau tamu dari luar, atau dia baru saja hijrah, kemudian jadi miskin atau membutuhkan, kemudian kita tawari semacam ini. Hampir nggak ada di zaman kita. Baik. Kemudian hadirin mengatakan Allah, tapi ini Abdurrahman, bukan kita. Abdurrahman bin Auf begitu mendapatkan tawaran semacam ini, beliau tidak kemudian langsung menerimanya dengan sukacita. Masya Allah, terima kasih, rezeki tidak boleh ditolak. Itu kita ya, rezeki anak soleh dan seterusnya. Tapi beliau radhiyallahu anhu menjaga wibawanya, menjaga wibawa sebagai seorang muslim yang tidak membutuhkan yang lain, sehingga beliau tidak kemudian malah mengemis atau berharap dikasih oleh orang lain, berharap ditolong. Menjaga wibawa. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Abdurrahman? Beliau tolak itu semua. Beliau tolak dengan cara yang sangat sopan. Barakallahu fi malika wa ahlik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi harta dan keluargamu. Dullani aina suq. Saya tidak perlu dikasih semacam ini, cukup tunjukkan saja di mana pasar. Jadi beliau hanya minta tunjukkan di mana pasar. Saya akan berdagang di sana untuk mencukupi kebutuhan pribadi dan keluarga. Kemudian ditunjukkan pasar ada di sana. Karena kan orang paling kenal dengan pasar ya, apalagi pedagang. Dan ketika itu penguasa pasar kebanyakan Yahudi. Sehingga Sa'ad bin Rabi tahu mana pasar yang paling nyaman untuk Abdurrahman. Ditunjukkanlah ke sebuah pasar. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, pertama kali beliau masuk pasar, aktivitas yang beliau lakukan adalah menjadi broker, wasaid, perantara antara pemilik barang, penjual dengan konsumen. Karena beliau seorang pedagang, dan biasanya karakter pedagang itu bisa mengenali calon konsumen, bisa mengenali kondisi barang, dan bisa mengenali calon penjual. Sehingga dia tahu konsumen rupane koyong ini biasanya seneng sengihi. Barang yang seperti ini biasanya cocoknya diberikan kepada orang yang kayak gini. Dia tahu, dia ngerti. Nah, kepandaian semacam ini, kemampuan semacam ini yang digunakan oleh Abdurrahman bin Auf untuk mencari konsumen dan dipertemukan dengan penjual.
Sehingga beliau mengadang di pasar, kadang tanya kepada para penjual, "Bapak punya apa? Ini ya. Dia buat listing barang gitu ya. Dia buat daftar barang-barang yang tersedia di sini, sehingga ketika konsumen tahu, Abdurrahman bisa mengarahkan, yang bagus kamu beli di sini. Barang yang bagus, harganya kayaknya cocok." Dengan cara semacam ini Abdurrahman bin Auf mendapatkan fee, mendapatkan upah. Sampai setelah beberapa hari bekerja, Abdurrahman bin Auf mendapatkan emas binawatin ya, sebesar satu, kalau kita seperti satu kelereng yang gede nih ya. Kan ada kelereng kecil, ada kelereng gede ya. Nawatin min dahab, kelereng yang gede ya, seukuran kelereng yang besar berupa emas. Coba kira-kira berapa gram? Mungkin ada 20 gram atau berapa gram. Itu upah yang didapatkan oleh Abdurrahman bin Auf dalam beberapa hari bekerja menjadi perantara. Dan selanjutnya emas ini dipakai untuk apa? Mahar pernikahan. Jadi jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala, aktivitas semacam ini dilakukan oleh para sahabat. Dan itulah yang dilakukan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat yang kita kenal sebagai saudagar yang kaya ya, karena kepandaiannya dalam berbisnis. Termasuk juga yang pernah dilakukan oleh seorang sahabat yang bernama Urwah al-Bariki radhiyallahu anhu. Sahabat Urwah al-Bariki juga punya keahlian yang sama. Punya keahlian menawar, punya keahlian mengenali barang, dan punya keahlian menjual. Sampai suatu ketika disebutkan dalam hadis yang sahih, sahabat Urwah al-Bariki ini pernah disuruh oleh Nabi SAW untuk membeli seekor kambing, dengan hanya dikasih modal berapa? Uang 1 dinar. Sampai di pasar oleh Urwah dibelikan 2 ekor kambing. Karena yang diminta oleh Nabi SAW 1 ekor, beliau belikan lebih dari itu, melebihi dari apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Namun ini lebih sempurna. Kemudian dibawalah kambing itu pulang. Di perjalanan ada orang yang nawar, "Saya mau beli 1 ekor, boleh nggak?" "Boleh." "Berapa harganya?" 1 dinar. Akhirnya di 1 kambing dijual seharga 1 dinar. Sampai kepada Nabi SAW, membawa seekor kambing dan uang 1 dinar. Untung berapa? 100%. Luar biasa. Namun oleh Urwah diserahkan semuanya ya, tidak kemudian disaku dulu kan gitu ya. Dilaporkan semuanya, karena ini uangnya Rasulullah SAW. Sehingga yang berhak Nabi SAW untuk menentukan berapa yang harus diberikan kepada Urwah. Dan Nabi SAW melihat semacam ini, beliau tidak marah. Beliau tidak mengatakan, "Wah, kamu nipu orang," tidak. Atau kamu misalnya membodohi orang, beliau tidak katakan demikian. Bahkan Nabi SAW mendoakan kebaikan untuk Urwah. Beliau mendoakan, "Barakallahu fi safqatiyatik." Semoga Allah memberkahi transaksi yang dilakukan oleh tanganmu. Sampai para sahabat mengatakan, andaikan Urwah itu menjual pasir, maka akan jadi emas. Karena Nabi SAW telah mendoakan transaksi yang dilakukan oleh Urwah itu pasti transaksi yang berkah. Dan beliau termasuk salah satu sahabat yang kaya dari hasil transaksi semacam ini, dari hasil jual beli, karena beliau punya keahlian seperti tadi dan didoakan oleh Nabi SAW. Karena itulah jamaah yang dilakukan Allah, sebenarnya tradisi menjadi simsar atau tradisi menjadi pemasaran, menjadi perantara antara penjual dan pembeli, ini tradisinya para sahabat, sebagian para sahabat yang mereka pandai berbisnis. Kita sebagai muslim ya tentu saja untuk melakukan seperti itu bisa kita tiru mereka. Barangkali di sini nanti akan ada Abdurrahman bin Auf yang baru ya, yang punya keahlian yang sama seperti beliau. Atau ada Urwah al-Bariki yang baru, yang punya keahlian berdagang sebagaimana beliau. Baik, selanjutnya kita akan masuk beberapa kaidah atau aturan fiqhiyah yang perlu diperhatikan terkait masalah samsarah. Saya sebutkan beberapa dalil dalam Sahih Bukhari ya. Dalam Sahih Bukhari, mohon maaf ini karena baru disiapkan tadi, belum sempat diterjemahkan ya. Jadi terjemahannya nanti Anda catat saja. Kata Imam Bukhari, walam yara Ibnu Sirin
wa Ata wa Ibrahim. Nah, iki kok rada angel macane ya. Kita buat seperti ini saja. Kelihatan, Pak? Kelihatan enggak? Ya? Kelihatan ya? Saya tanya kelihatan, bukan saya tanya bisa baca atau tidak ya. Pokoknya saya penting ketok gitu. Saya perbesar aja ya. Nah, pas gini ya. Cetok banget ya. Yang penting kelihatan. Baik, kata Imam Bukhari, walam yara Ibnu Sirin wa Ata wa Ibrahim wal Hasan bi ajris simsar ba'san. Menurut Ibnu Sirin, Ata bin Abi Rabah, Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri, upah untuk para simsar. Simsar itu McLaren ya. Simsar adalah broker ya. Bahasa Arabnya simsar. Bagus ya bahasa Arabnya. Nanti punya anak jenis simsar. Kamu namanya siapa? Abu Simsar. Wah, anaknya broker ya. Menurut beliau, upah untuk para broker, para makelar, baksan, tidak ada masalah. Lam yaro baksan, tidak ada masalah. Artinya mereka membolehkan. Dan ini adalah daftar para ulama tabi'in senior. Ada Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, Ata bin Abi Rabah. Ibnu Sirin muridnya Abu Hurairah dan Anas bin Malik. Ata muridnya Ibnu Abbas. Ibrahim An-Nakhai, Hasan Al-Basri. Mereka menganggap bahasanya upah yang diberikan kepada para makelar hukumnya mubah, diperbolehkan. Akadnya apa ini Pak? Hadiah, akadnya hadiah. Kemudian waqala Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas mengatakan la ba'sa, enggak masalah ayyakula, ada orang mengatakan, penjual mengatakan kepada kawannya, bi hadas taubah, tolong jualkan kain ini. Fama zada ala kadza wa kadza fawwalaka. Jika harganya nanti lebih dari sekian, kelebihannya milik kamu. Misal ini kain dari saya harganya 10.000. Sudah, pokoknya kamu store ke saya 10.000. Nanti kamu kalau jual mau ngambil untung silahkan, terserah. Dia bisa jual 20.000 atau jual 15.000, terserah si brokernya, terserah si penjualnya. Ini diperbolehkan. Ini menurut siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Wa qala Ibnu Sirin, dan kata Ibnu Sirin, idza qala bi'hu bikada, jika ada orang yang mengatakan kepada kawannya, tolong jual dengan harga sekian, jangan dilebihkan. Fama kana min ribhin fawwala, nanti kalau ada untung, untungnya buat kamu. Au baini wa bainak, atau kita bagi dua. Fala ba'sa bihi, hukumnya diperbolehkan. Sehingga hadirin maka Allah, dari penjelasan yang beliau sampaikan, berarti upah untuk simsar, upah untuk maklar itu bisa dengan dua cara ya. Bisa dengan dua cara. Kita tulis di sini. Gimana ini? Ini aja. Jadi upah untuk maklar ada cara menentukan upah. Cara menentukan upah untuk makelar ada dua. Bisa yang pertama dengan cara diizinkan mengambil keuntungan sendiri. Sehingga misalnya kita tetapkan harga ya, pokoknya dari saya sekian. Kamu kalau mau ngambil untung silakan, terserah kamu. Ini diperbolehkan. Sebagaimana yang pernah dinyatakan oleh Ibnu Abbas. Atau yang kedua, harga ditetapkan
oleh pemilik barang dan makelar diberi fee sekian persen senilai tertentu sesuai kesepakatan. Misalnya dikasih sekian persen, 2% per 1 unit rumah yang laku, atau 1% per 1 unit tanah yang laku. Semuanya bebas sesuai dengan kesepakatan. Sesuai kesepakatan. Baik. Cuman hadirin makan Allah Subhanahu wa taala, teknis yang disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari di atas, yang itu ada 2, ini berbeda-beda antara satu barang dengan barang yang lain. Untuk yang teknis jenis pertama, di mana makelar diizinkan mengambil keuntungan sendiri, maka ini berlaku untuk barang yang bisa berpindah, sehingga dia bisa dikuasai oleh pihak makelar, kemudian bisa dia bawa dan dia tawarkan kepada calon pembeli, calon konsumen. Kenapa ini harus berlaku untuk barang yang bisa berpindah? Hanya berlaku untuk barang yang bisa berpindah karena si makelar diperbolehkan untuk menetapkan harga sendiri, sehingga kemungkinan terjadinya pertemuan antara penjual dengan pembeli tidak terjadi. Kemungkinan terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Karena barangnya dipindah. Misalnya tadi Ibnu Abbas memberikan gambaran apa? Athau, kain. Ketika tidak terjadi pertemuan, maka tidak akan terbongkar rahasia harga asli. Karena ketika rahasia harga aslinya diketahui, bisa jadi memicu adanya sengketa antara penjual dengan pembeli, atau sengketa antara pembeli dengan makelar. Wah, ngerti nih orang usah lewat awakmu, ternyata mek badi sakmene ya gitu ya. Ketika dia tahu seperti itu. Contohnya seperti apa, Pak? Dalam transaksi jual beli properti, tidak menggunakan prinsip yang pertama ini, tidak menggunakan metode yang pertama ini. Kenapa? Karena dalam transaksi properti bisa dipastikan pemilik dengan pembeli pasti ketemu. Kalau menggunakan yang pertama ini bisa bahaya. Ya. Sebagai contoh misalnya ya, ada orang yang dia menjual tanah misalnya 500.000 per meter. Kemudian dia menggunakan metode yang pertama ini. Dia nyuruh seorang makelar, silakan kamu jual. Dia menggunakan metode yang pertama. Akhirnya dijual 700.000 per meter. Deal laku, Pak, dengan si A. Nah, ketika si A laku, bisa dipastikan dia akan ketemu kepada pemilik tanah. Mungkin harga aslinya akan diketahui, sehingga ketika ditanya, jane kalau saya, Pak, 500 niku pun bati kula, Pak. Akhirnya dia tahu, Masya Allah gelo aku ya, ternyata cuma 500. Nah saya belinya 700. Nah yang 200 untuk siapa? Makelarmu. Akhirnya mungkin penjualnya marah sama makelar, pembelinya juga gak enak sama makelar. Nah makanya transaksi semacam ini dihindari. Dan kemarin berkali-kali kita sampaikan, dalam transaksi jual beli, kenapa ada banyak aturan yang detail seperti itu? Salah satu di antara hikmah besarnya adalah agar tidak memicu sengketa di antara kaum muslimin. Terjadi sengketa antara pihak penjual dengan pihak pembeli, atau sengketa antara perantara dengan pembeli, atau sengketa yang lainnya. Sesuatu yang asalnya mubah bisa menimbulkan permusuhan gara-gara transaksi jual beli. Padahal persaudaraan itu jauh lebih berharga dibandingkan dengan sebatas harta yang Anda terima. Makanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim." Wahai Muhammad, andaikan engkau menyumbangkan semua yang ada di bumi ini, kamu sedekahkan semuanya, kamu tidak akan mampu untuk mengkompromikan, mengakurkan dua hati manusia yang saling bermusuhan.
Karena kalau orang itu sudah geting, sudah benci, mau disogok pakai duit, anti. Kebencian tidak akan bisa hilang. Biasanya manusia kan kayak gitu Pak ya. Makanya benar apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala, belum tentu orang itu bisa mengakurkan dua orang dengan mudah, tapi gampang bagi orang untuk memecah belah persaudaraan antara dua orang. Kalau sudah terjadi masalah, akan bermasalah selamanya. Baik. Karena itulah kita menyatakan bahasanya untuk metode yang pertama dalam sistem makelar ini hanya berlaku untuk barang yang bisa berpindah, barang yang portable ya, yang dia bisa berpindah, bisa dikuasai oleh makelar, kemudian bisa diantarkan kepada penjual atau pembeli tanpa harus bertemu dengan penjual. Kemudian yang kedua, harga ditetapkan oleh pemilik barang, kemudian makelar mendapatkan fee senilai tertentu sesuai kesepakatan. Misal per item yang laku nanti kamu saya kasih 100.000, atau per item yang laku saya kasih sekian persen. Dua-duanya diperbolehkan. Boleh pakai prosentase, boleh pakai harga tertentu, boleh pakai nilai tertentu. Ya. Pak, apakah ini tidak termasuk di antara bentuk goror? Nggak jelas. Kenapa kok bisa nggak jelas? Ya kan namanya laku belum tentu, padahal dia sudah berusaha. Jawabannya ini bukan termasuk goror, dan inilah yang disebut dengan ju'alah, bekerja sesuai target, namun tidak ada ukuran waktu. Sehingga bisa saja dia bekerja sedikit tapi hasilnya banyak, bisa bekerja banyak tapi hasilnya sedikit. Karena yang jadi perjanjian adalah berdasarkan target. Dan kita diikat dengan perjanjian sebagaimana Nabi SAW mengatakan, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim itu harus memenuhi semua perjanjian yang dia buat. Maka metodenya bisa dua. Yang pertama, kerja sesuai dengan batas waktu. Misalnya jam 8 sampai jam 4 sore, baru kemudian pulang. Ada hasil maupun tidak hasil dia digaji. Atau yang kedua, kerja tanpa batas waktu seperti freelance. Nah ini akadnya ju'alah. Kalau laku digaji dibayar, kalau nggak laku nggak dibayar. Karena perjanjiannya berbeda, maka masing-masing punya ikatan yang berbeda. Sehingga hadirin makan Allah, meskipun yang namanya fee itu belum tentu bisa didapatkan, tapi ini bukan termasuk di antara tindakan dan transaksi goror. Kenapa? Karena perjanjiannya jika laku dapat. Masalah nanti laku atau tidak, itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika sudah ada hubungannya dengan takdir, terkait dengan masalah takdir, orang tidak boleh kemudian menggugat. Wah ini kok nggak laku, terus gimana? Ya silakan berdoa kepada Allah, minta saja gitu. Jangan kemudian malah nesu grundel, nah ini beda lagi ya. Karena itulah untuk yang kedua ini sifatnya meskipun belum tentu terjadi, tapi dia diperbolehkan. Nah yang kedua ini bisa kita gunakan untuk barang yang diam, seperti properti atau yang semacamnya. Misalnya apalagi yang diam, yang tidak bisa bergerak. Misalnya kapal ya, jual beli kapal, kan nggak mungkin kapalnya saya bawa dulu ke darat ya. Atau misalnya jual beli apa misalnya, atau yang semacamnya, begitu saja ya. Baik. Nah yang semacam ini, karena nanti akan terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli, maka upah bagi pihak broker atau wasaid perantara hanya berdasarkan dari perjanjian yang mereka buat. Kemudian aturan yang berlaku di sini, aturan untuk metode yang kedua, broker tidak boleh menaikkan harga. Jika dia menaikkan harga, maka kenaikan harga itu menjadi hak. Jika dia menaikkan harga, kenaikan harga itu menjadi hak siapa? Pemilik barang. Sehingga di sini jika ada kondisi sehingga misalnya
dia diminta, kamu silakan jual tanah saya per meter 200.000. Ya. Per meter 200.000. Ternyata dia naikkan jadi 300.000. Kok laku? Maka 300.000 tadi harus dilaporkan semuanya ke pemilik barang. Tidak boleh ada yang dia ambil. Nah kan kemarin mintanya 200.000. Kalau sudah minta 200.000, Anda nggak boleh menaikkan, ini bukan barang Anda. Terus gimana? Silahkan dipertahankan dalam kondisi 200.000, jual dengan harga 200.000. Kalaupun laku ketika dinaikkan, maka selisihnya tetap menjadi milik pemilik barang. Kenapa seperti itu? Karena dia menyalahi amanah. Dan orang yang menyalahi amanah, dia tidak berhak untuk mendapatkan hasil. Ada kaidah yang mengatakan irkun dhalim la yu'tabar. Keringat dari kerja yang dilakukan dengan cara yang zalim tidak diperhitungkan. Ketika dia tidak amanah, berarti dia melakukan tindak kezaliman. Seharusnya dari pemilik cuma 200.000 per meter, akhirnya dia ingin mendapatkan keuntungan lebih, dinaikkan jadi 250. Kemudian ternyata laku, maka 50 ini, kenaikan 50 ini kezaliman. Dan karena dia zalim, maka dia tidak berhak untuk mendapatkannya, meskipun tanahnya laku. Baik. Nah terus gimana masalah upahnya? Masalah upahnya kembali kepada kesepakatan. Misalnya tadi dijanjikan 2% ketika laku, kemudian dia dikasih tambahan karena lakunya lebih mahal, sah-sah saja. Ya, sah-sah saja. Ini tergantung pemilik lahan. Baik. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, yang perlu kita perhatikan di sini terkait masalah tadi ya, jual beli, di mana broker tidak boleh menaikkan barang, dan ini berlaku ketika harga sudah ditetapkan oleh pemilik barang. Maka perlu diperhatikan ketika ada kenaikan barang, yang memiliki dan berhak untuk mendapatkannya adalah pemilik barang. Baik. Kemudian selanjutnya, ada transaksi yang di sana tidak boleh ada simsar, tidak boleh ada perantara. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyu talaqqar rukban wala yabi'u hadirun libadin. Qultu, kata perawi, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, ma qauluhu la yabi'u hadirun libadin? Qala la yakunu lahu simsaron. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ayyu talaqqar rukban, melakukan talaqi rukban. Apa itu talaqi rukban? Talaqi rukban pengertiannya adalah menjemput para petani yang datang ke pasar. Misalnya ada petani bawa sayuran atau bawa bahan makanan datang ke pasar kota. Dia nggak ngerti harga. Kemudian oleh para tengkulak dia dijemput. Bapak, saya kulak semuanya, nanti saya jual di pasar. Bapak, saya kasih uang sekian, silakan pulang. Sudah nggak usah ke pasar. Ya. Akhirnya apa? Ketika dia kulak seperti itu, dia kulak dengan harga yang murah, lalu dia jual dengan harga yang lebih mahal. Nah, yang semacam ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus gimana? Biarkan dia sampai masuk pasar, sehingga dia tahu harga pasar, dan nanti dia bisa menentukan harga berapa untuk menjual barangnya. Kemudian yang kedua, wala yabi'u hadirun libatin, dan orang kota tidak boleh menjualkan barangnya orang desa. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah ketika ada orang desa yang datang, tidak boleh dimakelari. Makanya kata perawi, saya bertanya kepada Ibnu Abbas, apa maksud yang Anda katakan tidak boleh orang kota menjual barangnya orang desa? Qala, kata Ibnu Abbas, la yakunu lahu simsaron, tidak boleh dimaklari. Kondisi tidak boleh ada perantara, tidak boleh ada maklar. Yang dimaksud di sini adalah apa? Menjualkan
menjualkan barang milik orang desa di kota. Ada orang desa datang ke kota membawa perlengkapan, membawa misalnya bahan makanan. Kemudian orang ini jadi perantara, saya jualkan saja, Bapak duduk di sini nanti dapat uang, kita bagi hasil. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nanti ada unsur penipuan, memicu unsur pembodohan dan seterusnya. Nah yang semacam ini oleh Nabi SAW dipersilahkan, biarkan saja dia masuk pasar sendiri untuk menentukan harga sendiri. Baik. Kemudian hadirin makan Allah Subhanahu Wa Taala, tentang dari mana upah. Berikutnya kita akan bahas tentang dari mana upah bagi para makelar. Ada keterangan yang disampaikan oleh Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Atram. Beliau mengatakan, "Fa'idha lam yakun syartun wala urfun fadh-dhahir ay yuqala innal ujrata ala man wassatahu minhuma. Falau wassatahu al-ba'i' fil bai'i kanatil ujratu alaihi walau wassatahu al-mushtari lazimathu al-ujrah wa in wasatahu kanatat bainahuma." Baik. Jadi kata beliau, jika di sana tidak ada kesepakatan untuk masalah upah dan juga tidak ada tradisi yang mengikat di masyarakat, maka yang zahir, yang nampak, yang lebih tepat adalah upah bagi para makelar dibebankan kepada siapa yang diperantarai. Jika dia menjadi perantara bagi penjual, maka upahnya tanggung jawab penjual. Jika dia menjadi perantara bagi pembeli, maka upahnya tanggung jawab pembeli. Misalnya Anda minta kepada orang lain, tolong carikan tanah ukuran sekian, kemudian ciri-cirinya sekian, model-modelnya sekian. Akhirnya dia nyari, terus dapat. Maka siapa yang hukum asalnya memberikan upah? Si pembeli. Karena dia sebagai wakil dari pembeli. Fa'in wasatahu kanat bainahuma. Dan kalau dia menjadi wakil keduanya, maka upah makelar menjadi tanggung jawab mereka berdua. Misalnya pembeli dan penjual sama-sama meminta bantuan orang ini untuk dijadikan sebagai perantara, maka nanti dia boleh meminta upah dari kedua belah pihak. Baik. Dari keterangan beliau, Syekh Dr. Abdurrahman bin Saleh Al-Atram, bisa kita simpulkan dari mana upah bagi makelar. Jadi upah dari makelar bisa dari penjual atau pembeli berdasarkan urf yang berlaku di masyarakat. Misalnya untuk jadi makelar tanah itu biasanya yang memberi upah siapa? Penjual atau pembeli? Kembali kepada urf yang berlaku di masyarakat. Atau yang kedua, jika di sana ada kesepakatan, maka standar upah itu kembali kepada kesepakatan. Yang kedua, penjelasan beliau yang kedua, jika di sana tidak ada uruf, tidak ada tradisi yang mengikat di masyarakat, dan juga tidak ada kesepakatan, maka upah dibebankan kepada orang yang dimaklari, baik penjual maupun pembeli. Sehingga hukum asalnya dia menjadi wakil bagi siapa, itulah yang mendapatkan beban untuk memberikan upah. Baik. Boleh enggak mendapatkan upah dari kedua belah pihak? Boleh atau tidak? Boleh. Boleh mendapatkan upah dari kedua belah pihak. Kita tambahkan di sini ya.
Dan ini kembali lagi kepada masalah kesepakatan. Baik. Kalau misalnya untuk pembeli dibebaskan dari upah, berarti berlaku di situ pembeli nanti tidak boleh dimintai upah. Nah di tempat kita kalau transaksi tanah biasanya pembeli ngasih nggak Pak? Biasanya enggak ya. Kecuali kalau pembeli yang nyuruh ya. Kalau pembeli nyuruh, nah itu baru dia ngasih. Tapi kalau tidak ada pembeli yang nyuruh, secara umum biasanya hanya penjual saja yang ngasih. Nah, kemudian berikutnya, tentang masalah nilai upah. Di sini ada keterangan dalam kitab Matalib Ulin Nuha. Ini kitab mazhab Hambali. Dinyatakan wahibatu ba'iin liwakilin ishtara minhu kanaksin minas saman fatulhaqu bil aqdi li'annaha limukilihi. Pemberian dari penjual kepada wakilnya. Wakilnya di sini siapa? Wakilnya siapa? Broker, perantara. Ishtara minhu, dari barang yang beli darinya, untuk barang yang beli darinya, kanaksin minas saman, seperti terjadilah pengurangan harga. Fatul haku bil akdi, maka dia disamakan seperti akad, li'annaha limukilihi, karena dia manfaatnya milik orang yang menyuruh. Maksudnya gimana Pak? Jadi ketika orang menyuruh orang lain untuk menjualkan barangnya, maka upahnya itu diambilkan dari total harga transaksi. Artinya tidak boleh disisihkan atau ditambahkan yang nantinya dijadikan sebagai upah untuk perantara. Saya tulis di sini ya. Ya, artinya tidak boleh harga dinaikkan dalam rangka agar bisa memberikan upah kepada perantara. Baik, kenapa seperti itu? Ada yang bisa kasih alasan? Ada yang bisa kasih alasan? Kenapa seperti itu? Karena ada unsur penipuan. Ada nggak unsur penipuannya? Kenapa upahnya itu diambil dari harga total, sehingga tidak boleh menaikkan harga untuk mengambil upah? Ada yang bisa kasih alasan? Kenapa menjadi kewajiban penjual? Iya, yang menyuruh memang penjual. Sehingga kenapa tidak boleh ditambahkan? Sehingga boleh enggak, karena kamu mau jadi perantara saya, gini saja, harganya saya naikkan sekian, kemudian nanti kamu kasih sekian sebagai upah. Baik, contoh real yang ada di masyarakat kita adalah warung yang punya kerjasama dengan GoFood, dengan Gojek ya. Ada harga yang berbeda. Harga beli langsung ke outlet misalnya 12.000 per porsi. Tapi kalau dia pesan lewat GoFood biasanya berapa? Naik nggak? Naik ya. Misalnya dinaikkan jadi 15.000. 3.000-nya untuk siapa? Untuk Gojek. 3.000-nya untuk Gojek. Di samping Gojek juga mendapatkan 10%. Jadi warung tidak mau rugi, tetap dia terima bersih 12.000. Kalaupun ada perantara yang mau ikut campur di sini, saya naikkan harga.
Baik. Nah, transaksi seperti ini nggak boleh. Yang jadi pertanyaan, kenapa kenaikan harga ini nggak boleh? Kasih hadiah, Pak. Dapat hadiah, silakan. Ini banyak yang angkat tangan ya. Hah? Ada unsur ribanya, obong ya. Nggak ada ribanya, Pak. Silakan. Jadi beban pembeli, Pak, bukan penjual. Jadi beban pembeli. Maksudnya gimana, Pak? Karena harganya kan naik, pembeli harus bayar lebih mahal. Iya, betul. Jadi beban pembeli. Kenapa tidak boleh dibebankan ke pembeli? Mendolimi pembeli. Kenapa kok mendolimi pembeli? Ada dua harga. Dua harga nggak jadi masalah ya. Selama ketika akad hanya satu harga yang deal. Misalnya ya, saya menjual barang untuk umum harganya 10.000. Kawan sendiri saya jual 15.000. Boleh nggak? Boleh saja, sah-sah saja. Silakan. Apa, Pak? Yang meminta dijualkan penjual. Jadi iya, betul, yang meminta dijualkan memang penjual ya, bukan pembeli, karena pembeli minta dibelikan. Nah, silakan ya. Nah, iya. Yang harus memberikan upah adalah penjual. Nah, kalau itu tadi kayak gojek itu kan berarti pembeli. Riwayatnya di situ. Berarti boleh kalau pembeli yang dibebani semacam ini? Nggak boleh. Harusnya penjual. Karena yang berakad penjual. Jawabannya mirip dengan yang ada di panel. Silakan. Ada satu kata yang harus Anda temukan. Kalau ini ketemu, itulah jawabannya. Karena terjadi kesepakatan. Belum menjawab. Yang lain, silakan, Pak. Nilai yang dibayarkan tidak sesuai dengan yang didapatkan. Kayaknya terlalu melebar ini ya. Baik, pas. Berarti hadiah untuk saya. Baik, jawabannya seperti tadi yang disampaikan oleh dalam ini ya, Kitab Matalib Ulin Nuha. Jadi dia menjadi pengurang harga li'annaha limukilihi, karena manfaatnya milik penjual. Maksudnya gini, saya menjual barang ini, dipromosikan oleh orang lain. Siapa yang dapat manfaat? Saya, penjual. Dipromosikan oleh Gojek. Siapa yang dapat manfaat? Saya. Karena saya yang dapat manfaat, berarti saya yang harus bayari yang gitu. Sehingga tidak boleh saya bebankan kepada konsumen. Jadi kenapa tidak boleh dibebankan kepada konsumen? Karena manfaatnya kembali kepada penjual. Bukan masalah karena dia kan disuruh oleh penjual dan seterusnya. Intinya dari sisi satu kata tadi, karena manfaatnya kembali kepada penjual. Karena itulah di sini tidak boleh nilai upah diambilkan dari ditambahkan ya. Tapi boleh diambilkan dari total harga dalam rangka memberi upah kepada perantara ya. Alasannya adalah tidak boleh sehingga pembeli tidak dibebani. Tidak boleh menaikkan harga untuk upah perantara karena adanya perantara manfaatnya kembali ke penjual, sehingga pembeli tidak boleh dibebani. Baik, bisa dipahami ini insyaallah? Alhamdulillah. Karena itulah kenapa pihak warung tidak boleh menaikkan harga dalam Gojek. Nah, kamu sudah dipromosikan Gojek,
sehingga warung kamu lebih laris. Seharusnya siapa yang menanggung beban ini? Penjual, karena penjual yang mendapatkan manfaat, bukan pembeli. Sehingga manfaat yang dimiliki oleh penjual tidak boleh dibebankan kepada pembeli. Baik. Ini juga yang disampaikan oleh Al-Kasani dalam Bada'iul Fawaid ketika beliau membahas tentang masalah bai' murabbahah. Kata Al-Kasani, la ba'sa bi ayyal haqqa bi ra'sil mali ujratul qassar was-sabbag wal ghassal wal fattal wal khayyat was-simsar wasaikil ghanam wal kira. Tidak masalah penambahan nilai upah dijadikan satu dengan harga jual. Untuk upah kosor, tukang pangkas, sobak, tukang celuk, ghassal, tukang cuci laundry, fattal, tukang pintal, khayyat, tukang jahit. Misal gini, saya kalau jahit sendiri, membuat celana, saya jual dengan harga 300.000 satu celana. Nah sekarang saya nggak sempat untuk jahit sendiri, akhirnya saya subkon ke yang lain, saya jahitkan ke yang lain. Kemudian boleh nggak saya naikkan? Saya jual 350, 50-nya untuk biaya upah tukang jahit saya atau subkon saya. Jawabannya nggak boleh. Kenapa? Karena penjahit ini manfaatnya ke siapa? Ke saya, penjual, pemilik barang. Sehingga yang nanggung ini harus saya, bukan orang lain. Termasuk juga wasimsar, perantara, karena manfaatnya yang mendapatkannya adalah penjual. Sehingga dia tidak boleh menaikkan harga kemudian dijadikan sebagai upah untuk penjual. Termasuk juga saikul ghanam, yang nuntun kambing. Ya, misal beli di sini kemudian diantar. Ya. Kalau kemudian dalam kesepakatan pokoknya harga sekian sampai di tujuan, maka nanti tidak boleh dinaikkan untuk biaya transportasi. Termasuk al-qira, ya, untuk persewaan seperti ruko misalnya, jadikan satu. Baik. Karena itulah hadirin yang dimuliakan Allah, dalam masalah samsara, penentuan nilai upah dia boleh disatukan dengan harga barang. Misal tanah per meter 200.000. Ya. Ada perantara, nggak ada perantara, ya tetap segitu. Nggak boleh kemudian gara-gara ada perantara terus dia naikkan jadi 230.000. Nanti 30.000 dipakai untuk upah perantara. Ini nggak boleh. Karena dia mendapatkan manfaat dengan adanya perantara sehingga tidak dibebankan kepada calon konsumennya. Baik. Cukup jelas insyaallah. Bahannya sudah habis. Jadi untuk pengantarnya selesai sampai di sini dan masih ada waktu kurang lebih sampai 20 menit ya. Kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang tadi pertama, yang untuk barang yang bisa berpindah, itu kan diizinkan membeli keuntungan. Apakah ada nilai maksimalnya? Misalnya beli jaket harganya 100.000, terus saya ambil untungnya sampai 90%. Maksudnya 900.000 bukan 9% itu. Sampai ada batasannya nggak, sampai berlipat-lipat boleh nggak? Baik. Jadi ini kembali kepada ketentuan yang dulu pernah kita sampaikan tentang masalah metode menetapkan harga dalam Islam. Dalam kajian seputar masalah fikih jual beli, kita diperbolehkan untuk mengambil keuntungan berapapun sesuai yang kita inginkan, selama tidak sampai melanggar batas harga pasar ya. Sehingga misalnya di masyarakat ada harga eceran tertinggi untuk benda tertentu, maka yang semacam ini tidak boleh kita lebihkan. Kalaupun lebih, dalam mazhab Malikiyah maksimal 30%. Jika lebih dari 30%, ini terhitung sebagai tindakan pembodohan, tindakan ghaben ya. Karena itulah pada saat ada konsumen datang, Anda wajib menjelaskan.
bahwa harga normalnya sekian, ini sengaja saya naikkan harganya menjadi sekian, kalau Anda mau silahkan. Sehingga konsumen bisa mendapatkan pilihan antara dia mau membeli atau tidak. Sebagai contoh misalnya ya, saya punya buku misalnya ADR gitu ya, ada apa dengan riba, itu harganya berapa? 65. Normal 65 harga pasar. Ada yang menaikkan sampai 100.000. Ada yang jual sampai 100.000. Ini berarti sudah di atas 30% dari harga normal. Nah, boleh-boleh saja dia jual sampai 100.000, ada yang bisa sampai 200 atau 120.000, 2 kali lipatnya. Berarti 200%. Tapi dengan ketentuan, karena ini di atas harga pasar, maka Anda harus cerita ke konsumen, Bapak, ini kalau di Jogja 65, di UV Store 65. Jadi kalau Bapak mau beli ke saya 120 nek gelem ya silakan di toko, nek ra gelem rapopo. Boleh seperti ini? Boleh, asal diceritakan. Tapi kalau dia diam saja, ini enggak boleh. Dan ini yang disebut dengan harga nutuk ya. Harga nutuk hukumnya dilarang. Akik nek koyo ngene iki iso ge koyo ngene Mas. Wah, coba nanti di center Mas, akan bersinar ya. Menimbulkan kilau emeron misalnya. Jadi malah karuan ya. Nah, ada unsur penipuan semacam ini nggak boleh karena ini tindakan pembodohan. Kalau harganya tinggi banget karena langka boleh. Kalau tidak ada harga pasar bebas. Ya. Kalau tidak ada harga pasar bebas. Bensin 1 liter karena nggak ada yang boleh. Kalau dia misalnya kebutuhan pokok, kemudian dia timbun, lalu dia naikkan harganya, hukumnya dilarang. Nabi SAW mengatakan, manihtakara fahuwa khati'. Siapa yang melakukan tindakan penimbunan barang untuk memonopoli pasar, maka dia berdosa. Dan kewajiban bagi pemerintah untuk memaksa orang ini menjual barangnya dengan harga normal, sehingga dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Baik, berpindah Mas ya, gantian. Angkat tangan lagi, siapa yang mau tanya? Hah? Lah bingung lah aku nunjuk. Jenengan mau yang jadi juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya kita titip jual properti pada hanya notaris gitu, terus dia bilangnya ada pembeli dari luar kota gitu misalnya, tapi dalam kenyataannya sebenarnya dia yang yang bayari dulu gitu loh. Tapi kan dengan kita syarat saya misalnya kotor atau tak bersih. Jadi kalau misalnya notaris kan tahu biaya-biaya semuanya ya. Nah, untuk biaya-biaya itu kan tidak transparan. Nah, untuk lebih jelasnya itu kalau misalnya dia yang bayari sendiri, tapi dia bilang yang bayar orang lain gitu loh, itu kita boleh menanyakan rincian biaya yang untuk biaya misalnya itu boleh kita menanyakan itu enggak? Baik, jika Anda yakin ada indikasi di situ penipuan atau tidak transparan, silakan ditanyakan. Dan semua tindakan penipuan dalam Islam dosa besar. Nabi SAW mengatakan man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu dia bukan bagian dari golonganku. Sakjane sing tuku notaris, tapi dia ngaku orang lain atau orang luar kota, biar kita tidak bisa berhubungan dengan kita. Wes Mas, pokoknya tak urus kabeh, nanti jenengan mau tanda tangan beres selesai. Padahal aslinya yang beli notaris. Ini penipuan. Ini penipuan. Dan kita punya kaidah, wakil itu tidak boleh melayani dirinya sendiri. Dia disuruh, dia yang jadi objek, nggak boleh. Misalnya, saya disuruh untuk menyarikan konsumen, ternyata konsumennya saya buat saya sendiri, nggak boleh. Karena wakil harus bertugas untuk menghubungkan antara pemilik barang dengan penjual, dengan pembeli, dengan konsumen. Tidak boleh dia sendiri yang jadi konsumen. Ada satu kaidah fikih saya lupa ya redaksinya. Jadi wakil dia tidak boleh, ini kaidah ini disampaikan oleh Imam Ahmad, wakil tidak boleh bekerja untuk dirinya sendiri, tapi wakil bekerja untuk yang diwakili. Makanya kalau seperti ini terjadi,
sebaiknya Anda langsung cabut saja, Pak, nggak jadi saya jual, selesai ya, biar dia manyun nih, tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Sudah dikasih DP, sudah di biayanya apa, bayarnya nyicil gitu lah. Ya kalau sudah deal ya gimana lagi Bapak, tidak bisa dibatalkan kalau kayak gitu ya. Kalau misalnya belum terjadi transaksi, baru dalam proses tawar menawar, ya ditarik saja, karena notarisnya nggak amanah. Dan ya sudah deal ya dilanjutkan saja, meskipun Anda boleh tanya. Nah silakan Ustaz, dari jauh ya, berdiri Ustaz, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya pembahasan yang di awal tadi, bahwa poin yang pertama itu diizinkan mengambil keuntungan sendiri untuk barang yang bisa berbeda. Nah sekarang ada kasus properti itu boleh nggak mengambil harga sendiri, karena owner itu tidak mau tahu, yang penting saya terima 100 juta gitu, terserah kamu mau bayar pajaknya bagaimana, untuk fee marketing gimana, fee mediator gimana, terserah, yang penting saya terima 100 juta. Berarti pasrah bokokan gitu kan. Jadi nanti biasanya sambil yang ngurus ke notarisnya juga brokernya, yang menghitung untuk nyari untuk bayar pajaknya juga brokernya, untuk fee juga yang hitung brokernya. Bagaimana kalau menaikkan itu padahal itu bukan barang yang bisa berpindah? Bisa nggak dijamin penjual dan pembeli nggak ketemu? Kalau penjual dan pembeli mesti ketemu, cuman sudah pasrah pokokkan, jadi sudah terserah mediator mau jual berapa 150 atau 130 monggo. Terserah ya. Dan bisakah posisi penjual nanti dia menutup diri, pokoknya kalau ditanya berapapun nggak bakalan ngaku harga asli? Bisa, kalau itu bisa insya Allah tidak masalah. Karena pada prinsipnya baik dengan cara pertama maupun kedua ini boleh untuk semua objek transaksi. Namun kenapa kita batasi di depan tadi untuk barang yang berpindah? Karena ini menyangkut alasan jangan sampai terjadi pertemuan antara penjual dengan konsumen. Ketika ketemu dan mereka bisa membocorkan harga aslinya, kemudian ternyata jauh di bawah harga yang ditetapkan oleh broker, nanti bisa terjadi sengketa antara tiga orang ini ya. Dan akhirnya terjadilah permusuhan di antara kaum muslimin. Dan Nabi SAW melarang riba, melarang goror, melarang apalagi transaksi-transaksi yang bermasalah. Tujuannya biar tidak memicu sengketa, perdebatan, sengketa di antara kaum muslimin. Nah, jazakallahu khairan. Ada satu lagi yang saya kelupaan ya. Yang saya lupa di sini ada masalah goror dalam akad maklar ya. Jadi yang saya maksud goror dalam akad maklar adalah menjual peluang pemasaran. Sebagai contoh, kedepannya insya Allah APSI akan membangun sekian ratus unit rumah murah, bisa dicicil 1 juta sebulan. Ada kayak gitu Pak? Insya Allah ya. Misalnya itu terjadi, kemudian APSI membuka peluang siapapun yang mau jadi broker silahkan, namun dengan syarat bayar. Dari sekian ratus rumah yang dijual oleh APSI, ada broker yang daftar, Pak saya mau jualkan semuanya, gimana caranya? Bisa, bayarnya 100 juta di depan. Bayar 100 juta, ini ada 1000 unit. Di perumahan A sekian ratus unit, di perumahan B sekian ratus unit, ini sekian ratus unit. Silahkan kamu jual semuanya. Saya kasih waktu 1 tahun.
menjualkan 1000 unit perumahan yang akan kami bangun. Dengan ketentuan bayar berapa? 100 juta. Akhirnya setelah dia bayar 100 juta, terus dia pasarkan semua perumahan itu. Nanti setiap satu rumah yang laku dapat fee 2%. Untung laku nggak laku, ya, selama rentang 1 tahun laku nggak laku 100 juta nggak balik. Boleh nggak kayak gini? Nggak boleh. Ini menjual peluang. Dan menjual peluang semacam ini statusnya gharar. Terus gimana Pak? Kalau mau jadi broker ya dibuat terbuka saja, tidak ada persyaratan harus bayar dulu. Dan MLM kan kayak gini. Kamu silakan bayar ke kami. Setelah itu kamu berhak untuk mencari downline. Jika dapat downline, kamu saya kasih fee sekian. Ada yang dikasih fee 30%, ada yang dikasih fee 20%. Sehingga ketika dia bayar itu, dia membeli apa? Peluang pasar. Dan itu yang dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis, Naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Nabi SAW melarang jual beli gharar. Baik, pertanyaan berikutnya. Silakan Pak. Depannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana Pak? Saya dari Kudian Pak. Dari Kudian. Kebetulan saya usaha kuliner dan kebetulan join dengan GoFood, dengan Gojek. Dan saya agak deg-degan juga ini nanti jawabannya. Ini di sini tidak boleh menaikkan harga, membebankan harga ke perantara kepada konsumen ya, Ustaz. Karena manfaatnya ada di pedagang, ada di saya sebagai pengusaha kuliner. Nah, di sini kalau saya boleh berpendapat, kalau kita join dengan Gojek semua dapat manfaat, Ustaz. Dari saya sebagai pedagang dapat manfaat, kemudian dari konsumen seharusnya dia beli ke warung, dia tinggal tunggu di rumah, juga ada manfaat. Menurut saya kenaikan harga itu disebabkan karena ongkos transportasi Gojek dari warung ke konsumen gitu ya, Ustaz. Nah, di sisi lain, ketika saya tidak menaikkan harga, saya harus membayar Gojek sekitar 15% plus PPN 10%. Nah, itu kalau dibebankan ke saya, margin saya bisa hilang, Ustaz, bisa tipis sekali. Itu mohon sarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang yang namanya beli jasa kan seharusnya memang dapat jasa, dan jasa itulah yang manfaat yang dia dapatkan. Konsumen yang seharusnya datang sendiri, tapi dia bisa mewakilkan Gojek, dia sudah bayar belum? Dia bayar nggak? Bayar nilai apa? Nilai jasa. Sehingga dia bayar 2 kali. Pertama bayar objek yang dia beli, yang kedua bayar jasa GoFoodnya. Dia dapat manfaat, tapi manfaat itu dia bayar. Maka dari situlah dia berhak untuk memberikan bayaran kepada pihak Gojek. Dan driver juga berhak untuk mendapatkan upah karena dia sudah berjasa mengantarkan makanan, membelikan makanan kemudian mengantarkan kepada si pembeli. Namun kalau kemudian yang bentuknya iklan, kemudian dipromosikan dan bahkan kadang ditaruh di halaman depan GoFood, ini manfaatnya milik siapa? Milik warung. Nah, yang menjadi salah satu di antara yang membuat warung itu kemudian menjadi agak tertekan adalah karena pihak Gojek menetapkan 15%. Mereka minta 15%. Wallahu alam bagaimana sisi perhitungannya, apakah ini termasuk di antara bentuk menindas para pemilik warung ya. Karena terlalu tinggi ya 15%. Anda bisa melakukan tawar-menawar ke pihak Gojek. Bisa nggak ini diturunkan? Karena kalau sekian harganya dan harganya tetap saya tidak boleh menaikkan, maka margin saya terlalu tipis. Cuma sekali lagi Anda bisa perhatikan, yang namanya promosi manfaatnya kembali kepada penjual, sehingga seharusnya dia yang nanggung biaya itu, bukan dibebankan kepada konsumen. Karena kalau itu dibebankan kepada konsumen didolimi di posisi ini. Makanya ketentuan yang diberikan oleh para ulama, kalau ada biaya-biaya tambahan tidak boleh dipisahkan dengan barang karena dengan harga normal, karena manfaatnya kembali kepada penjual. Sehingga andai Anda jual makanan itu dengan harga yang cukup tinggi,
Misalnya Anda naikkan, biasanya harganya 12.000. Tapi berhubung saya ingin go public, biar nanti bisa dipromosikan oleh Gojek, langsung kita naikkan semuanya. Jadi 15.000. Baik datang sendiri maupun beli lewat GoFood, semuanya 15.000. Insya Allah nggak masalah. Boleh-boleh saja. Karena sudah jadi satu harga. Tapi kalau kemudian secara sengaja kita tambahkan harga sekian sebagai upah untuk GoFood yang sudah mempromosikan barang saya, maka ini mendolimi konsumen. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Cukup ya insyaallah, karena sudah jam 9:30 Anda harus istirahat ya, karena subuhnya sekarang maju ya, dan tidak karipan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.